begitu landing, jet lag, harus ada ya penyambutan dan lain sebagainya. Tentu ada yang berubah ya. Kalau Fredrik gimana? Ada perubahan juga nggak? Karena pasti disambut genggap gempita dimanapun kamu berada. Iya, ada perubahan itu yang biasanya jarang dihubungi, sekarang banyak hubungi dari media-media, terus banyak minta foto juga. Dan itu ya menurut saya cukup melelahkan juga itu. Jadi di samping harus istirahat dan latihan, sekarang ada aktivitas baru. Menerima foto ya? Menerima foto. Dan gak boleh sombong ya? Iya, benar. Cuman saya ngelihat Mbak Yeni, Mas Rosan, Fredrik ini waktu di Paris aku lihat ngelayanin foto-foto dan aku lihat bule-bule semua tuh bukan dari Indonesia. Iya, jadi yang datang situ memang nonton panjat tebing, dan pas ketemu mereka seneng banget gitu, bisa ketemu orangnya langsung, dan akhirnya pada minta foto, kemudian rame gitu yang ikut minta foto. Jadi kamu banyak fansnya dong tuh bule-bule. Iya, banyak yang kenal sih sebenarnya. Iya. Bukan cuma di Olimpiade kok, Mbak Rosi, di kejuaraan-kejuaraan dunia itu banyak sekali. Saya nyaksikan, dan bukan cuma di luar negeri, dalam negeri juga anak-anak kecil juga idolanya Fredrik. Iya, pasti lah kalau di Indonesia pasti. Di luar negeri ternyata berarti ketika Fredrik bilang berubah sekarang, ada perubahan sekarang udah banyak yang minta foto, sebenarnya he's trying to be low profile. Sebenarnya sejak dulu dia udah banyak fansnya. Mungkin sangat karena banyak. Walaupun boleh nggak dikasih tahu Drake? Ya, apa itu, Bu? statusnya masih jomblo loh ini. Oh iya? Tapi lagi mau fokus, tetap mau fokus pada pada Olimpiade Paris 2000. Bukan Paris, sorry, Los Angeles 2028. Tetap fokusnya. Dan tentu kita jangan ganggu dulu fokusnya. Kita senang kalau Fredrik bisa mempertahankan medali emasnya nanti di sana. Pokoknya panjat tebing dulu, jangan panjat rumah tangga. Punya atlet yang berbakat, itu sebenarnya Mas Rosan tuh susah-susah gampang gak sih? Karena kan atlet itu juga dia tentu punya kehidupan pribadi yang jangan sampai merusak mood latihan dia atau prestasi dia. Sebagai bapaknya atlet gimana? Ya, saya tuh menganggap mereka tuh seperti sudah kayak anak-anak saya lah. Dan setiap anak kan beda-beda. Ada yang pendiam, ada yang mungkin lebih talkative, lebih banyak bicara, ada yang lebih aktif. Ya kita. Rizky ini termasuk yang unik ya? Dia termasuk yang unik, yang aktif, yang very outgoing, pokoknya orangnya ramah, ya, dan apa-apa juga harus kita kasih tahu yang benar gitu. Jadi ini sangat-sangat apa ya? Dia sangat-sangat terbuka lah orangnya, sangat-sangat friendly gitu. Tapi di satu sisi kita juga selalu ingatkan bahwa dia nih kalau mau menjadi atlet dunia, yang tetap mesti disiplin, mesti komit, mesti fokus. Jadi yang dasar-dasarnya kita kasih tahu semua bahwa ini nih harus ada di semuanya gitu. Dalam pengembangannya mereka punya karakter masing-masing, itu silahkan. Dan kita harus hormati itu juga gitu. Tapi basic-basicnya itu komitmen, fokus, disiplin. Kalau nggak ada itu, kita coret dari pelatnas. Dan itu pun kita sudah lakukan. Olimpian pun kita pernah coret dari pelatnas. Karena disiplin. Karena tidak disiplin, mau keluar dari pelatnas, mau latihan sendiri, dia Olimpian, meraih medali, tetap kita coret. Gitu. Jadi kita tidak ada pengecualian, walaupun dia adalah Olimpian, kita tidak ada pengecualian. Akhirnya datang juga Rizky. Jagoannya datang, jagoannya. Oh, hai Rizky. Ibu, Rizky, thank you ya, udah datang. Terima kasih banyak. Aku yang merasa bersalah. Kamu pasti capek banget. Sudah kewajibanku. Aduh. Gimana nih? Coba kasih lihat dulu medali emasnya. Wah, Rizky udah langsung pakai. Selama 4 tahun bakal dipakai terus, nggak boleh di ini. Siapa? Mana-mana dipakai nih, Pak. Wah, berat nggak? Berat, Pak. Coba dicek. Ya. Oh. Nah, kilo Bu Rosi. Kayaknya 1 kilo ada di Bu. 1 kilo ada? 1 kilo ada kayaknya, ya. Ya kalau buat Rizky kemarin kecil lah, nggak berat lah. 200 kilo aja mau diangkat kan dia. Gimana Riz? Bangga nggak? Alhamdulillah sangat bangga dan senang tentunya. Tapi semua ini lebih ke terharunya ya.
terharu tuh sangat-sangat terharu karena memang saya bisa mempersembahkan medali emas ini buat Indonesia, dan ini adalah suatu impian saya dari kecil. Sama-sama dari kecil juga Iya ya? betul. Ya, Jadi dulu wajar sih, karena keluarganya keluarga angkat ya, besi. jadi dulu impianku Mas Triatno tuh kan di London Perak ya. Habis nonton Mas Triatno itu, aku berharap bisa menyamai dengan Mas Triatno atau bisa lebih baik daripada Mas Triatno waktu itu. Jadi alhamdulillah dari 2012 itu saya latihan sungguh-sungguh keras gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang kamu tuh agak bandel, tadi juga ngaku agak bandel, di mana? Coba memberikan pengakuan dulu, di mana bandelnya kamu tuh? Dalam bandel dalam segala hal ya. Padahal tapi juara nggak apa-apa. Ya, anak muda, bandel anak muda. Tapi prinsip aku bisa dibilang nakal, bandel, tapi aku tetap bertanggung jawab di latihan dan bertanding. Itu yang penting. Itu yang kita sampaikan. Jadi ayah juga sama dulu seperti itu. Jadi mungkin turun nih ke anaknya. Apalagi aku kan Dia suka, lagi cari alasan, karena sering dimarahin sama papanya. Alasannya gitu. jadi aku kan suka motor, apalagi motor cross kan, itu kan bertentangan banget sama angkat besi. Nah itu udah bisa dibilang bandel. Jadi setiap abis latihan nih hari Jumat, Sabtunya itu aku biasanya main trail gitu kan. Itu kan berbahaya sekali kan kalau untuk main motor trail itu kan. Apalagi sedikit lecet di jari itu angkat besi itu sangat Fatal. memungkinkan ya, karena fatal banget gitu kan, tidak bisa ngegrip atau lutut bagian kaki nggak bisa jongkok gitu kan, apalagi suka pegel di pinggang. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum pernah aja ada cedera sedikit pun, mungkin ya sakit-sakit aja, tapi itu pun sakit pegel ya. Tapi alhamdulillah saya bisa jalanin dan bisa obati dengan cepat dan lancar. Iya, saya baca kamu tuh sampai ditulis di koran Kompas tuh sebagai anak ajaib. Karena dengan seluruh cerita dari keluargamu, kamu tuh bandel tuh dalam arti sangat aktif. Iya. Udah tahu atlet angkat besi, tangannya harus dijaga, tapi malah motor trail. Tidurnya malam, Iya. begadang terus. Kalau begadang nggak setiap hari. Oh. Tapi terkadang kalau capek banget itu latihan, tidur tuh bisa pagi Mbak. Bisa pagi. Tapi memang sudah biasa sih angkat besi. Senengnya seperti ngopi, itu. Iya. nggak mau minum vitamin. Minum vitamin. Sekarang? Rajin. Aku kalau minum vitamin rajin. Oh, rajin. Ya, tapi kalau minum susu ya protein, Sekarang. enggak. Oh, bapaknya bilang sekarang. Terus makannya sembarangan, Iya, tapi makan aku beruntung. sembarangan, Kok bisa sih alhamdulillah kamu nggak lemaknya di bawah 4%? Aduh, aku sendiri juga nggak tahu Mbak ya. Aku dengan badan yang kurus ini, ya mungkin aku bilang kurus, tapi orang bilang besar. Ada yang bilang kurus, ada yang besar kan. Tapi aku cek sama dokter spesialis kesehatan, fat aku terakhir itu 4,2. Dan itu tidak memungkinkan untuk latihan angkat besi, apalagi bertanding kan angkatan maksimal. Di latihan juga kita mengangkat maksimal kan sampai ratusan kilo gitu kan. Terus pemanasan juga kan kita dari mulai 20 kilo misalkan kan sampai 190 kilo, itu kan butuh energi yang harus benar-benar matang gitu kan. Apalagi kita membutuhkan energi cadangan, dan kita tuh harus butuh fat tuh di atas 10 minimalnya. Untuk lelaki itu biasanya 12 sampai 16. Ya kalau putri itu 10 sampai 15. Nah, sedangkan aku di bawah rata-rata gitu. Tapi dokter sendiri, loh kok ajaib banget ini anak kan. Bingung gitu kan. Kok bisa dengan tingkat lemak di bawah 5% tapi bisa angkat berat seperti itu? Itu sama sekali tidak kerasa sama aku Mbak. Oh. Dan nggak ada pengaruhnya sama sekali. Di latihan aku tetap enjoy, tetap bisa maksimal, tetap berkeringat banyak. Kamu terbuat dari apa, Rizky? Kita ngirim makanya lemak kita mau sumbang aja tadi. Ya. Tadi Pak Rosan juga sempat mengingatkan kita semua bahwa sebenarnya waktu kualifikasi Piala Dunia Rizky sempat usus buntu ya? Iya, operasi usus buntu. Operasi. Dan itu usus buntunya dibuang, bukan ditambal ataupun dioperasi di sebelah kanan, dibuang dari perut bawah. Jadi ceritanya waktu itu bulan September awal tanggal 1 aku kena sakit. Dikira aku tuh sakit masuk angin biasa atau demam biasa, tipes biasa. Akhirnya aku cek ke dokter, itu usus buntu. Itu udah 3 hari aku diemin. Ya dikiranya kan cuma asam lambung atau biasa kan aku punya asam lambung. Tapi aku cek ke dokter, dibawa sama ayah waktu itu ke Siloam. Pas dicek itu di MRI itu kena usus buntu, dan usus buntunya itu bukan yang luka atau lecet, ini udah pecah. Jadi otomatis udah Itu harus nyerinya dibuang. gimana tuh? Udah harus dibuang. Jadi tapi usus buntunya itu masih utuh.
masih utuh segini tapi udah pecah posisinya. Nah, itu kata dokter tuh ini nggak ada pengaruh yang dari makanan atau dari istirahat, semuanya emang nggak ada pengaruhnya sebenarnya usus buntu. Memang udah ya takdir aja lah, aku pikir takdir aja kan. Tapi alhamdulillah aku bisa lalui itu semua. Terus tanggal 4 September itu aku selesai recovery ya, istirahat dari rumah sakit, dan aku memaksakan untuk berangkat ke Arab Saudi. Ini Bapak yang memaksa dokternya untuk sama Pak Joko memaksa untuk tanda tangan karena boleh dibolehkan berangkat ke Arab Saudi, karena memang waktu itu ada kejuaraan dunia Grand Prix buat qualify Olimpiade, dan itu wajib diikutkan. Kalau misalkan aku tidak ikut kejuaraan itu, aku tidak bisa mengikuti Olimpiade kemarin di Paris. Gugur otomatis. Gugur otomatis. Ya, aku memaksakan ke sana itu dalam keadaan berdarah, masih ada jahitan staples, masih ada jahitan staples. Aku berjalan ke sana itu jalan kaki, nggak ada kursi roda, jalan kaki. Jadi tidak, emang waktu itu memang kita susah berinteraksi sama orang luar ya. Jadi paksa jalan kaki, dan alhamdulillah sampai di Arab Saudi pukul 5 pagi. Itu tanggal 5. Dan itu aku langsung bertanding di jam 4 sore. Itu paginya tuh kita sauna dulu 3 set. Karena memang berat badan aku habis recovery operasi itu 76. Sedangkan aku main di kelas 73 kg. Dan otomatis harus kurang lebih 3 kilo kan. Aku harus sauna 3 set waktu itu. Dan puasa 2 hari habis usus buntu itu ya, habis operasi. Tapi alhamdulillah bisa terlewati semuanya gitu. Dan para presiden IWF dan pengurus-pengurus IWF itu sangat mengapresiasi aku bisa datang dalam keadaan berdarah-darah perutnya. Datang aja ya. Datang aja, dan aku datang itu timbang badan akhirnya masuk waktu itu 7310 karena kan kita dikasih space 7325 7310, dan akhirnya bisa perkenalan say hi seperti ini gitu kan. Saya kepada wasit sama penonton itu sudah dinyatakan bertanding walaupun kita tidak mengangkat di panggung. Nah, misalkan kita udah di panggung say, terus kita udah pulang, itu sudah berkatakan ada itu Yang orang. penting kamu presence. Ya, jadi Dan masuk. poinmu kebetulan tinggi ya, Mas Ya. Rosan ya. Tapi waktu itu poinku sebenarnya masih kurang sama seniorku kan, yang memang dia tinggi banget kan. Aku kan punya vet juga nih sama seniorku, jadi aku harus benar-benar mengejar di angka yang tinggi, dan itu harus mengejar 11 kilo, dan itu mustahil dalam waktu dekat untuk angkat besi, karena kan olahraga angkat besi itu terukur, apalagi di kelas yang sama 73 kg, terkecuali kita naik kelas nih misalkan 73, langkahnya ke 81 kan. Nah itu mungkin memungkinkan karena power dan energi lebih banyak lagi gitu kan. Tapi 73 kg itu kita harus menahan berat badan, menahan makan gitu kan. Tapi bagaimana bisa kita latihan inisiatif dengan biasanya gitu, normal gitu kan. Alhamdulillahnya saya pulang itu waktu itu posisi udah parah banget di berdarah nih. Terus buka sendiri kan karena nggak ada dokter waktu itu. Buka sendiri, beli Hansaplast, beli ya seperti Hansaplast gitu yang tahan air di Arab Saudi, maksain tanggal 6 udah pulang lagi ke Indonesia. Tanggal 6 udah pulang lagi ke Indonesia. Dah habis itu recovery, kita buka jahitan sama dokter, itu bukan dibuka paksa. Bukan laparoskopi. Berarti dibuka. Iya, dibuka. Ininya, di black gitu ya. Di black, Bu. Kayak disesar gitu, cuman kita dijahitnya pakai staples. Macam besi itu, jadi 10 cm. Ada 12 biji. Nah, itu udah ada bagian yang terbuka, jadi ya harus dibuka paksa, Bu. Harus dibuka paksa. Harus dicabut nanti. Ya, dicabut. Itu pun dibius setengah aja, ya dibius setengah. Dan aku nyaksikan dia sambil ketawa-tawa aja sambil nahan sakit. Kan dibuka emang masih basah lukanya. Dan dokter bilang, duh, ini nggak bisa latihan dan bertanding selama 6 bulan, minimalnya tuh 6 bulan, maksimalnya sembuhnya 1 tahun. Wah, habis itu aku stres. Tapi banyak orang-orang, terutama orang tuaku dan keluargaku yang menginspirasi lagi, membangkitkan semangat lagi. Kayak Pak Rosan ini sudah sangat-sangat mensupport banget kepada aku ya, waktu itu sangat membantu banget gitu kan, dari segi apapun, dari Pak Joko juga gitu kan, menginspirasi lagi, mengasih semangat lagi, dari aku timbul semangat baru lagi waktu itu, karena memang tujuan aku pengen ikut Olimpik, tapi waktu itu ayahku bilang, oh jangan memaksakan gitu kan, Pak Joko juga, federasi juga, jangan memaksakan lah katanya, udah cukup nggak apa-apa, Olimpiade masih ada 2028 waktu itu udah diketok palu. Dan kamu masih muda begitu mungkin pikirannya kita juga bilang udah jangan paksain, masih panjang perjalanan. Tapi ada babak kualifikasi berikutnya. Iya betul Pak. Waktu itu ada kualifikasi di bulan Februari di Uzbekistan, kejuaraan Asia. Nah saya itu mulai berlatih kecil-kecil itu di bulan November.
itu pun baru bisa jalan normal. Sebelumnya masih bungkuk-bungkuk aja gitu kan, masih ngerasain mules sakit. Di November pertengahan tuh saya mulai jalan kaki pagi-pagi gitu kan, terus memberanikan naik sepeda, terus belum boleh pegang besi itu sama ayah, karena emang saya sendiri takut gitu kan, ini luka masih basah karena itu dijahit lagi di bulan November akhir itu saya dijahit lagi pakai benang 2 kali, pakai benang itu di benang, katanya 1 minggu kering, saya gunting sendiri di rumah, nggak ke rumah sakit. Sampai dokternya bilang, aduh bandel sekali nih anak saya, gunting sendiri. Terus aku kirimkan fotonya nih dok, aku udah gunting sendiri. Terus habis dari itu beberapa hari ke depan aku mulai latihan angkat besi itu batang-batang aja, karena udah gatal banget lihat tempat latihan di rumah tuh, udah rasanya tuh pengen, aduh kayak gatal gitu, pengen ngangkat gitu kan, namanya apa ya, anak muda terus nakal kali Mbak ya. Jadi pengen ini terus gitu kan, terus aku nyobain batang-batang gitu kan, alhamdulillah nggak ada rasa gitu kan. Nah tapi di saat besok-besoknya aku merasakan kayak, oh ini masih danger nih, masih hati-hati nih, masih basah kan, dokter bilang jangan dipaksain kan. Ya udah, akhirnya waktu itu latihan cuma beberapa persen aja, tapi aku ngerasain masih agak mulus-mulus tuh waktu itu. Sakit sih enggak, mulus-mulus aja. Saya mulus-mulus, terus buang air besar tuh nggak nyaman. Nggak nyaman karena memang aku merasa trauma, mungkin ya, trauma yang sangat besar, takut karena ini udah terbuka banget kan. Apalagi kan perut ini rongga yang sangat-sangat bahaya kan, apalagi kan ngembung, suka kurus gitu kan. Apalagi kita kalau latihan pakai sabuk. Pakai sabuk itu kan kenceng banget kan, pakai sabuk kenceng banget. Alhamdulillah waktu itu kita latihan pakai sporter ini, penyangga ininya double 2. Alhamdulillah latihan, terus ya sampai semuanya nyemangatin, kayak aku lebih semangat lagi. Alhamdulillah latihan itu dapat sekitar 2 bulanan. Desember tuh mulai bener ada program. Itu pun programnya santai banget, nggak ada target buat medali atau ngangkat segini nggak ada. Ya udah aku ikut kejuaraan, didaftarin waktu itu karena memang entry by name sudah masuk di Uzbekistan, dan alhamdulillahnya aku bisa pecah rekor junior waktu itu. 158. Itu udah usus buntu ya? Udah usus buntu. Itu latihan baru sekitar 2 bulanan, dan itu pun mungkin dibilang nggak insentif ya, nggak serius-serius banget gitu. Kenapa junior? Karena kalau di bawah 21 tahun itu masih dianggap junior, dan dia masih 20 tahun waktu itu. Makanya rekor dunia junior dia pegang. Ya di angkatan snatch waktu itu clean and jerk nggak, karena sudah dipecahkan oleh Thailand Pak ya. Ya habis itu. Di Thailand. Jadi ya. buat Rizky apa sebenarnya pelajaran penting dari yang cerita penuh kesakitan tadi tapi berbuah manis memecahkan rekor? Ya intinya kalau kita dalam hidup punya target dan punya tujuan, kita bakal lakuin di dalam keadaan hal apapun, maupun lagi jatuh atau bangunnya. Wow. Aja buat aku. Masih muda, sudah punya spirit dan tekad yang sangat kuat. Jadi sebenarnya bandelnya, jadi kalau keluarga bilang aduh Rizky ini bandel, itu bandel dalam tanda kutip Mas, karena sangat aktif. Tapi bandelnya Rizky itu juga bisa kelihatan betapa dia melawan rasa sakit setelah operasi usus buntu. Tapi melawan rasa sakit itu justru dengan latihan yang serius. Iya. Terima kasih ya Rizky. Sama-sama. Sekali lagi selamat. Terima kasih banyak. Fredrik juga, sedikit aja dari Fredrik, apa pelajaran paling penting dari pencapaianmu saat ini supaya bisa ditiru oleh banyak anak muda Indonesia lainnya? Yang penting tuh jangan pernah menyerah. Yakin pada apa yang kita lakukan pada hari ini akan memberikan hasil yang baik di masa depan. Terima kasih Fredrik, terima kasih Rizky. Kalian berdua adalah kado terindah untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Terima kasih sekali. Catatan waktunya Fredrik, kalau dijumlahkan 79. Wow. 79. Ya. Seperti perayaan kemerdekaan Indonesia. Wow, kebetulan yang sangat indah. Iya. Terima kasih Mas Rosan, selamat. Kita selalu ketemu setiap 4 tahun sekali dalam soal wawancara Olimpiade, karena angkat besi selalu menyumbangkan medali, dan sekarang medali emas oleh Rizky. Pak ini juga terima kasih. Terima kasih. Sekali ikut langsung medali emas. Amin.